يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة Naiklah kemudian Sayyidina Nabi SAW diiringi oleh malaikat Jibril, diiringi oleh malaikat Mikail. Naiklah mereka ke langit pertama. Ternyata di langit pertama ada malaikat penjaga, disebut pangkatnya Khazinus Sama, penjaga langit. Jadi nggak sembarangan orang ngaku-ngaku saya sering naik ke langit. Siapa kamu? Itu Jibril. Pas naik masih ditanya, man anta? Kamu siapa naik-naik? Padahal malaikat Jibril sudah sering naik turun. Maka saya tidak langsung percaya orang ngomong saya sering ke langit. Saya santri di langit, ya salam. Kalau langitan ada di Tuban, ya. Itu sanad guru-guru kita juga banyak ke sana. Sampai di depan pintu langit, malaikat Khazinus Sama bertanya, "Man anta?" Jibril walaupun pemimpin langit, dia tetap jawab, "Ana Jibril." Tetap dia tawadhu, ditanya dia jawab. Maka nih pejabat-pejabat nih, walaupun ditangkap polisi, ditilang, harus terima aja ya. Walaupun nanti dibebasin. Pas lihat, Pak Mirin. Jangan seperti yang ada di berita-berita itu, dia bukan siapa-siapa, ngaku anak jenderal, ya salam ya. Ternyata jenderal patah sayap, pensiun, sok-sokan, malah hardik-hardik orang, itu nggak boleh. Sayyidina Jibril tidak pernah menghardik malaikat yang ada di pintu langit, tetap mengatakan ana Jibril. Nanya lagi, jadi malaikat itu security langit yang paling saklek. Mending
security kita ini baik-baik, kita senyumin sedikit, assalamualaikum, malah salam ya. Nggak perlu nanya dia. Kalau ini enggak, man ma'ak, itu di belakangmu siapa? Begitu SOP langit. Jangan sembarangan bilang langit naik-naik. Itu bukan langit, itu mungkin langitnya syaitan. Yang gampang naik turun itu langitnya syaitan. Langitnya Allah tidak mudah dinaiki. Apa kata Sayyidina Jibril? Itu Muhammad. Bertanya lagi, itu Muhammad yang mana? Muhammad yang diutus atau Muhammad Al-Banjari? Apa kata Sayyidina Jibril? Qad bu'itha ilaih, dialah yang diutus. Oh, berarti Muhammad Rasulullah. Langsung dia hormat. Dibukakan pintu, silakan. Ya, Fatihah itu mahar Nabi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah itu sholawatnya Allah kepada dirinya. Dialog antara hamba, sir hamba dengan Allah itu ada pada Al-Fatihah. Dan hadis sahih Bukhari dan Muslim bahwa setiap kali orang baca surah Al-Fatihah, sirnya sedang berdialog dengan sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang rajin baca Fatihah 7 kali tiap hari, nanti dialog dengan kolbunya hidup. Kalau sudah hidup, itu yang kita sebut di majelis kita dengan muallimi. Bermuallimi, menjadikan ruh kita jadi guru. Muallim itu kan muallama yuallimu, muallim apa ta'liman fahuwa muallimun. Artinya mengajarkan, muallim yang mengajarkan. Nabi mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Bagaimana caranya? Ini thariqahnya. Dan teman-teman jangan salah faham ya, karena saya diisukan menarikin duit. Kalau sudah dapat nama ruh wajib bayar gitu. Ini kita perlu klarifikasi, teman-teman. Nama ruh itu hadiah dari yang paling mengerti ruh. Sidrah muntaha, artinya pohon penghujung. Tidak ada lagi alam ciptaan di atasnya, sudah habis. Itu pohon punya dedaunan, daunnya seperti belalai, bukan belalai, apa telinganya? Alfil. Apa arti alfil? Elephant, gajah. Di lembaran di situ tertulislah nama Paman Birin Shah Birin Nur, jadi gubernur tahun sekian sampai tahun sekian, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, ketemu Ar-Razi tahun sekian, duduk di majelis jam sekian, semua sudah disebutkan. Ini disebut takdir Lauh Mahfuz. Takdirnya dimulai dengan kata kun, kunnya Allah dimulai dengan kudrat iradat. Tapi kalau pakai kudrat iradat, kita ini banyak yang tidak selamat. Mungkin kemarin ketika virus Delta sudah banyak yang mati, Allah geser sedikit itu. Dengan apa digeser? La yughayyirul qada illa du'a. Ketentuan Allah hanya dapat digeser dengan doa. Doa siapa? Nabi sudah wafat, tentulah pewaris para nabi. Tapi mereka berdoa bukan mengatur Allah. Mereka hanya berdoa, ya Allah, jika Engkau menetapkan virus ada di alam semesta, kami tidak menolak, kami tidak minta virus diangkat. Gak ada wali, mohon maaf, tidak ada wali minta virus diangkat. Untuk masa ini tidak ada wali minta virus diangkat, itu gak sopan. Allah maunya ada virus, jangan minta diangkat. Terus gimana? Minta saja selamat, ya, minta saja. Seandainya pun kena, tidak bisa sehat, semoga syahid, ya, karena ini sudah takdir dari Allah. Tiada negara kecuali corona masuk, benar. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita, orang Indonesia ini
rata-rata muslim. Orang Islam energi imunitasnya kalau bermajelis. Kalau kita ini selalu social distancing, kapan kita bermajelis? Akan tambah banyak orang sakit imunnya karena imannya rusak. Kita ketemu guru yang sangat karismatik, tatap wajah kita nggak berani, kecuali rame-rame begini, ya nggak? Coba berdua nggak berani. Sam'an wa ta'atan. Di sini apa tuh sendi kodauh itu apa di sini? Apa istilahnya? Nggak ada. Pasti ada lah. Ada ya? Kalau di Jawa tuh sendi kodauh. Ya, nggak berani natap, nggak berani. Apalagi memandang Allah. Maka yang disebut musyahadah, memandang Allah, bukanlah natap-natap Allah, nggak ada yang berani. Syuhud musyahadah, memandang itu adalah beliau bersujud. Beliau bersujud. Begitu dalam riwayatnya. Dititahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wajib 50 kali. Maka beliau turunlah lewat langit ke-7, tapi sampai di langit ke-6 Nabiullah Musa stop. Bro Muhammad, tunggu, aku mau tahu bocoran aras apa. Itu Nabi Musa nggak tahu. Jadi Nabi itu nggak mengerti tingkatan Nabi di atasnya. Sampai begitu. Nabi Musa pun tidak tahu yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya makom Nabi kita. Nabi Muhammad pura-pura polos itu, ya. Nabi Muhammad kan biasa. Beliau ini pintar memerankan sesuatu. Sampai di langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, "Hei, bro Muhammad, ada pesan apa dari aras?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 sholat. Kaget dia. 50? Cius. Masa? Nabi Muhammad ini pemalu. Beliau ini asyaddu hayaan, sangat pemalu. Dikasih 50 beliau turun. Nabi Musa kan kalam Allah SWT ada pada dirinya, maka disebut kalimullah. Maka agak berani dikit ngomong. Maka saat Nabi Musa berbicara, itu bukanlah Nabi Musa yang berbicara, tapi Allah lagi sedang berbicara melaluinya. Hei Muhammad, umatku Bani Israel. Allah akan ngomong, hamba-hambaku Bani Israel. Itu tuh nabinya Musa tidak sanggup, padahal mereka lebih kuat daripada umatmu. Benar ya? Lebih kuat dari kita?